kita ketika overhaul kita dapat berpikir berapa cost yang terbuang di sini, berapa revenue yang tidak dapat kita peroleh dari sini, gitu ya. Oke, jadi di dalam satu integrasi dari TPM itu saya akan bawa beberapa, ada 3 integrasi. Yang pertama saya akan coba integrasikan dengan Lean. Nah, Lean ini ya saya nggak perlu berikan formal definitions ya, tetapi Lean itu dapat dipandang sebagai suatu filosofi yang menjadi tujuan utama. Tujuan utamanya itu ya keluarga tepat, tepat kuantitas, tepat kualitas, tepat harga, tepat lokasi, tepat apa lagi? Oh, keluarga tepat ya. Harga gitu ya, tepat lokasi, tepat konsumen ya. Pokoknya keluarga tepat. Begitu ada yang miss, maka itu merupakan tantangan bagi Lean. Gitu. Nah, jadi dari ada satu research yang membahas tentang integrasi Lean dan juga dengan TPM, dia menggunakan VSM. Ada yang tahu teman-teman mahasiswa VSM itu singkatan dari apa? Wah, teman-teman Values itu masuk remapping. ya, VSM. Values remapping. Saya nggak bisa dengar sih. Values remapping. Oh, itu ada suara yang bilang bahwa value stream mapping. Oke. Jadi benar bahwa dia adalah value stream mapping. Saya pikir di industri otomotif ataupun bahkan di industri yang lain juga pasti akan gunakan hal yang sama. Meskipun kita ketemu ya Pak Wira ya, ada apa namanya? Pendekatannya mirip tapi dengan istilah yang berbeda di perusahaan sebelah gitu ya. Oke. Jadi ketika kita lihat bahwa value stream mapping itu sudah mampu untuk mengidentifikasi value added, non value added, necessary but non value added activities, maka kita bisa melihat bahwa adanya beberapa improvement yang dapat kita lakukan. Tetapi improvement ini lahir dari JIT dan TPM. JIT dan TPM. Ini yang diberikan oleh Herafi. Nah, Herafi bilang bahwa JIT itu dapat mereduce defects. Just in time ya, merupakan suatu filosofi bahwa dia merupakan keluarga tepat. Kemudian dia dapat minimalkan transportation process. Tetapi yang ditambahkan oleh Marodin, dia bilang dia juga bisa mereduce inventory level loh. Dia bilang seperti itu. Jadi risetnya menunjukkan bahwa JIT itu dapat mereduce inventory level. Kemudian dari tahapan selanjutnya itu dari TPM. Dia berusaha mengintegrasikan. Di TPM itu ada stop times dan break times yang diminimalkan. Lagi-lagi ya, kalau kita tahu bahwa maintenance itu merupakan non value added activities, kita akan minimalkan dan juga kita akan meminimalkan break times atau stop times atau idle time lah kira-kira gitu. Tapi yang tidak non produktif. Kemudian kita bisa mengurangi standby time juga. Kemudian kita mengintegrasikan flow di antara production proses dan juga maintenance proses. Maka beberapa research teman-teman waktu di ITB gitu ya, itu mereka berusaha untuk menjadwalkan kapan produksi, kapan maintenance, kapan produksi lagi, kapan maintenance lagi. Tujuannya adalah untuk meminimalkan waktu itu, karena waktu itu kan menjadi ekuivalensinya dengan biaya ya. Ketika waktu itu mampu diminimalkan, ya otomatis kita akan meminimalkan losses kan begitu. Nanti kita akan coba kembangkan dari 6 big losses yang dari OEE ya, tapi nanti setelah ini. Oke, dan kemudian Marodit juga bilang bahwa riset kedua ini bilang bahwa kalau TPM itu bisa mereduce lead times. Ya, obviously begitu ya, kalau kita dapat meminimalkan waktu breakdown, maka produksi kita akan dapat memenuhi target. Dan kalau produksi memenuhi target ya berarti lead time kepada customer menjadi lebih cepat kan gitu. Nah, jadi begitulah cara melihat bahwa satu alur proses produksi dari end to end desainnya. Kemudian ketika kita udah bisa melakukan JIT dan TPM, maka kita bisa melakukan improving current state VSM atau bahasa lainnya adalah ini future VSM. Jadi ketika kita melihat current VSM yang memberikan value added, non value added dan necessary but not value added activities, maka kita bisa improve dengan JIT, bisa improve juga dengan TPM. Jadi pada akhirnya dia akan
berkurang dari Kaizen burst-nya itu ya. Kenal ya dengan Kaizen burst ya, yang jigrek-jigrek gitu ya. Nah, maka itu akan bisa hilang atau akan kurang. Oke, kita bisa lanjutkan slide-nya. Ini terkait dengan overall recruitment effectiveness. Nah, ini yang saya ungkapkan tadi terkait dengan six big losses. Jadi saya nggak akan ungkapkan apa itu six big losses. You can go online for that. Kemudian yang kita lakukan adalah ketika kita mau menghitung OII itu merupakan perkalian antara A, availability, P, atau performance, ataupun Q, quality. Jadi ada beberapa riset saya yang bergerak mulai dari measurement ini, kayak OII. Kita tahu bahwa world class OII itu ada di berapa persen? 85%. Ya, oke. Kalau perkalian A kali P kali Q kurang dari 85%, maka dia akan menjadi masalah. Beberapa riset saya mulai dari sini. Ketika kita udah mengukur A, P, Q, kemudian kurang dari 85%, maka kita mulai bertanya, oke, ternyata apa ya masalahnya? Ternyata kita lihat nih, apa yang menjadi, ada dua pendekatan. Apa yang menjadi gap paling tinggi antara A sekarang dengan A yang world class, atau P sekarang dengan P world class, atau Q sekarang dengan Q world class, itu gapnya berapa? Itu yang paling besar kita ambil. Yang pendekatan kedua adalah kita ukur dengan regresi. Kenal ya dengan regresi? Mungkin itu ada di semester jadul. Jadi kalau kita punya six big losses, ada 6 losses, kemudian kita ukur angkanya, kemudian ada beta, misalnya Y hat sama dengan alpha plus beta 1x1, beta 2x2 sampai beta 6x6. Kemudian nilai betanya ini mana yang paling gede? Regardless di negatif atau positif. Enggak penting ya negatif atau positif. Tapi ketika angkanya itu besar, maka kita bisa bilang bahwa oh di sini nih yang menjadi masalah. Maka dia masuk ke A, P atau Q. Jadi kadang penelitian saya bersama mahasiswa itu dia jatuhnya ke Q, quality. Maka kalau dia jatuhnya ke Q, kita nggak bisa lakukan TPM, orang masalahnya di quality gitu ya. Mungkin masalahnya adanya di Lean Six Sigma. Kita bisa dekati dengan Lean Six Sigma. Saya bisa dekati juga dengan saat ini ya. Saya jalankan tentang mengukur AQL-nya, acceptable quality limit. Kita lagi mengukur di pabrik di Jawa Timur kita gitu, Pak, yang kita kerjasama. Kemudian kita lagi mengukur bagaimana AQL yang baik untuk research mahasiswa ini. Tapi kadang juga dia masuknya ke P, performance. Ini kita bisa lakukan dengan memaintain schedule-nya. Schedule-nya ini ada yang masalah nih, karena P itu ya lagi-lagi ya nilai P yang rendah atau nilai beta P yang tinggi itu menjadi simptoms bahwa ada masalah di sana. Tapi apa penyebabnya? Maka itu yang kita kejar. Bisa saja dia merupakan masalahnya di schedule yang tidak baik. Banyak setup times yang terbuang. Ada juga production planning. Apa namanya? Keluarga tepatnya nggak muncul gitu ya. Butuhnya kapan, datangnya kapan. Nah, production planningnya menjadi kacau. Assembly line balancing. Ada mungkin teman-teman di sini ada yang sedang membahas tentang assembly line balancing. Kemudian di sana ada time dan juga cycle time yang harus dijaga, nggak boleh lebih dari cycle time. Nah, cycle time-nya itu yang akan kita maintain. Kita maintain agar selalu low. Jika dia low, maka throughput kita akan tinggi. Jika dia tinggi, maka throughput kita akan rendah. Ketika dia Maaf, tinggi, Pak. Masih, Pak. Ya, Pak. Waktunya tinggal 5 menit lagi. oke. Itu artinya saya harus cepat ya. Oke. Oke. Nah, assembly line balancing-nya itu ya seperti itu ya. Oke ya, kita bisa ukur tentang effectiveness and also efficiency line gitu ya. Nah, yang terkait dengan availability inilah yang bisa kita lakukan ketika nilai availability itu rendah atau nilai beta di availability itu tinggi, maka kita bisa lakukan TPM. Jadi kita bisa mengukur apa yang kita ukur. Weibull distribution, pakai mean time between failures, mean time to failures, kemudian kita lakukan mungkin kombinasi dengan lean techniques gitu ya, yang tadi ada 5S, 5S, Seiri, Seton, Seketsu, Suzuki, teman-temannya lah ya. Nah, itu yang kita bisa lakukan. Next, ya kan?
Nah, ini yang terkait dengan Industrial Revolution 4.0. Ketika kita mau monitoring sebuah mesin atau alat, maka kemungkinan kita akan menggunakan beberapa gateway. Kadangkala kita pakai MQTT, Kafka, Zookeeper, ini kan beberapa gateway atau beberapa platform untuk mendeteksi, dan itu akan bisa langsung real time untuk masuk ke dashboard kita. Yang kita lakukan adalah ini, dashboardnya ini. Ketika kita cuma melihat dashboardnya, maka kita bisa lakukan ya analytics, bisa machine learning, data mining, kayak predictive analytics. Ya kalau adanya big data juga, ya kita bisa lakukan itu. Ya big data ada 3V ya, 3V ya. Velocity, volume, dan variety. Semuanya itu menjadi kompleks, menjadi datanya ini. Saya akan banyak muncul di dashboard, maka kita harus tahu yang mana menjadi critical to point gitu ya, untuk membuat decision. Next lagi. Nah, ini yang industri 4.0. Saya akan mohon maaf ya, di sini akan lagi sedikit cepat. Nah, kita mau kenal dulu 4.0 itu apa aja. Bisa terdiri dari wireless sensors, IoT, big data yang tadi saya ungkapkan ada 3P. Kemudian ada cloud computing, remote control monitoring, 3D printing, collaborative robots, misalnya palletizing dan non palletizing dari brick misalnya gitu ya. Di warehouse itu kan udah pakai alat, itu nggak perlu orang lagi untuk unload dan unload untuk palletizing barang. Kemudian ada machine atau deep learning, kemudian ada AR atau simulations. Nah, next. Nah, kita mau coba ketika ada satu research ini yang terakhir yang mau saya ungkapkan, ada 3 tipe di dalam satu research ini ketika ada implementasi TPM yang tinggi dengan integrasi maintenance activities dengan industrial 4.0. Dan ketika TPM implementasinya tinggi dan integrasinya itu medium, maka yang terjadi adalah kita bisa memfasilitasi semua factory itu secara integrasi. Kemudian ada visualisasi yang jadi berbarengan. Jadi dashboardnya itu bisa diakses oleh siapa aja yang berkepentingan. Kemudian kita bisa melakukan track and control of maintenance spare parts. Ini yang sampai sekarang saya belum punya mahasiswa yang akan mengambil topik ini ya. Jadi ketika kita butuh maintenance, kita butuh spare parts, maka spare parts-nya ini akan menjadi demand. Maka itu bisa menjadi inventory analysis. Jadi kalau kita lihat EOQ, sebenarnya bukan EOQ raw materials. EOQ itulah EOQ parts, spare parts yang kita butuhkan. Dapatnya dari mana spare parts? Ya Weibull distribution tadi atau normal distribution tadi. Gitu ya. Kemudian adanya optimization dari komponen life cycle. Kemudian tapi kita punya barriers atau tantangannya. Tantangannya ya lagi-lagi cost of ICT. Ini menjadi tantangan yang penting karena kita nggak bisa bilang bahwa unlimited resources dari manufacturer atau factory. Kemudian ada juga compatibility dari sistemnya. Yang ini yang penting, experience dari operatornya. Operatornya nggak ngerti itu caranya gimana mengintegrasikan IoT dan productive maintenance-nya. Dan tipe yang kedua dari research ini, bisa next slide. Tipe yang kedua adalah ketika TPM implementasi medium, tapi integrasinya mulai rendah. Ini yang ketiga ya. Yang kedua dulu. Back. Oke. Nah, ini ketika kita melakukan implementasi TPM, maka pertama kali yang kita dapat lakukan lihat adalah inventory reduction, real time data pasti. Kemudian detection of non-conformities, produk cacat pasti selalu terdeteksi. Tapi ketika kita lihat maintenance-nya, integrasi dengan maintenance-nya itu tinggi, maka kita bisa lihat lack of production involvement. Itu tantangannya. Ketika kita ingin mengintegrasikan secara tinggi, tapi integrasi antara production dan maintenance nggak cocok gitu. Teman-teman di divisi production sama maintenance suka berantem gitu. Ngapain sih integrasi? Udahlah kita mau produksi level aja 500 per bulan, ngapain gitu ya. Nah, itu mungkin nanti bisa dijelasin Pak Mawar. Ada unskilled labor force, udah benefitnya nggak kelihatan, dia bilang. Ngapain sih diintegrasiin, saya juga nggak ngelihat benefitnya. Itu secara benefit financially atau non financially mungkin kita bisa lihat ya. Tapi sekali lagi ada hidden cost yang tadi saya ungkapkan di depan yang mungkin tidak bisa terdeteksi dari financial benefit. Yang terakhir ini ketika kondisinya masih serba
masih serba elementary. Ketika TPM implementasinya low, kemudian integrasinya juga low, ya yang kita bisa lakukan adalah mengedukasi teman-teman di manufaktur tersebut terkait dengan knowledge manajemennya. Apa yang terjadi sih ketika manajemen of maintenance itu rendah, kemudian bagaimana mengenerate data. Tangannya pasti ya benefitnya seringkali dibilang "Ya, kita nggak dapat sense-nya tuh. Apa yang terjadi ketika dapat adanya integrasi antara maintenance dan production. Ketika kita nggak bisa menjelaskan, maka manajemen akan bilang ya udah ngapain ada project seperti itu, takut saja kan begitu ya. Oke, nah ini pesan saya terakhir kepada teman-teman. Pesan saya terakhir kepada teman bahwa change always starts with educating people. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Saya yakin setelah keluar dari ruangan ini, teman-teman dapat sesuatu yang bisa apa namanya aha moment gitu ya. Kayaknya ini nih topik riset saya gitu ya. Kayaknya saya harus diskusi lebih lanjut nih sama dosen pembimbing atau saya harus datang ke pabriknya Pak Maman buat lihat-lihat kan gitu ya. Oke. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan Bapak Ibu. Dan kalau ada pertanyaan, I'm happy to answer. Baik, terima kasih kepada Bapak Filsa atas pemaparan materi yang pertama. Jika ada pertanyaan, kita tahan dulu. Nanti kita akumulasi di sesi tanya jawab setelah pemaparan materi yang kedua. Selanjutnya kita masuk di sesi coffee break. Bagi Bapak Ibu peserta dipersilahkan istirahat selama 15 menit. Setelah istirahat nanti dipersilahkan Bapak Ibu peserta kembali ke dalam ruangan ini dan melanjutkan sesi berikutnya. Untuk Bapak Ibu peserta semuanya, untuk dapat mengambil snacknya di luar ruangan.
Tes, tes.
Baik, Ibu Bapak peserta webinar, kita akan masuk ke sesi selanjutnya yaitu pemaparan materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Mawan Arifin STMM. Sebelumnya saya akan bacakan CV-nya terlebih dahulu. Bapak Muhammad Mawan Arifin STMM memiliki background education pertama D3 di Brawijaya Politeknik, kemudian melanjutkan studinya di Bina Nusantara University, dan lanjut di Universitas Mercu Buana, dan saat ini sedang aktif bekerja di PT Astra Honda Motor, dan sekaligus menjadi direktur di Universitas Borobudur. Pada Bapak Muhammad, dipersilahkan. Izinkan mohon maaf saya berdiri karena biasa berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih kehadirannya di Universitas Borobudur pagi ini. Yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu dari Universitas Sampurna University, Pak Surya Dharma, Pak Wira, terus Pak Filsa, dan Ibu Wahyu Viviana, dan Bapak Ibu dosen, Pak Jawar juga. Tadi ada satu Pak Sugianto, mungkin sudah keluar, dosen saya di S3, saya lagi ngambil S3 ekonomi, kebetulan metodenya sama Pak Sugianto. Dan adik-adik dari Polman Astra, kita sama-sama Astra, berbagi untuk negeri, dari bapak-bapak, temannya Pak Indra, dan salam sapa, semoga sehat dan bahagia selalu. Oke, di pertemuan yang kedua ini, dari sesi yang kedua, perkenalkan, nama saya Muhammad Mawan Arifin, tadi sudah disampaikan, saya juga sebagai dosen dan praktisi di industri. Di kesempatan yang kedua ini, ingin mengkolaborasikan gitu ya, tadi yang disampaikan sama Pak Filsa, dari sisi akademisi, riset dan penelitian gitu ya. Jadi harapannya nanti bisa memberikan kolaborasi yang baik, karena harapannya nanti dari output industri, dari output akademisi ke industri itu bisa terjadi interaksi yang baik. Oke, next Pak Indra. Oke, untuk agenda yang akan saya sampaikan, yang pertama adalah TPM Philosophy and History, terus ada Basic Principle, berikutnya ada Implementation Culture dan Framework, ada TPM Implementation Manufacturing, ada bagaimana cara assessment, terus bagaimana kita bisa kalkulasi payback investmentnya seperti apa, dan bagaimana bisa sukses implementasi TPM tersebut gitu ya. Oke, next Pak Indra. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Pak Filsa terkait apa sih sebenarnya yang menjadi tujuan gitu ya. Sekilas tadi disampaikan bahwa tentang bagaimana meningkatkan reliability maintenance, reliability mesin gitu yang dioptimalkan, yang nantinya harapannya bisa mengurangi downtime, mengurangi speed losses dan defect. Itu yang secara TPM core-nya di situ gitu ya. Berikutnya adalah yang perlu ditekankan kembali adalah terjadi keterlibatan antara manajemen manajemen top manajemen sampai floor manajemen. Itu yang harus dikuatkan kembali. Jadi menekankannya tadi kalau Pak Firsa dari sisi output yang harus bagaimana konsumen itu harus tetap puas dan menjaga loyalitasnya gitu ya. Ini dari sisi internalnya seperti apa. Dan perjalanannya TPM sendiri tadi saya sampaikan juga, jadi dari ada breakdown sampai terakhir adalah di base maintenance atau time base period yang terakhir di situ ya, yang sebetulnya di sini perjalanannya adalah dinaungi oleh JIPM, Japan Institute for Plant Maintenance. Oke, yang berikutnya, kombinasi berikutnya adalah terkait total maintenance system. Di sini melibatkan yaitu tentang bagaimana memperbaiki maintainability, preventif, prediktif, dan bagaimana bisa melakukan perbaikan berkelanjutan dan continuous improvement. Yang kaitannya nanti pastinya adalah sama loyalitas pelanggan tadi. Ya, konsep satu ini harapan saya dari maintenance sendiri, keterlibatan top and down, dan bagaimana continuous improvement akan dilakukan untuk membangun produk itu akan berkualitas dan punya loyalitas dari konsumen. Next Pak Indra.
Oke, berikutnya di sini adalah kalau kita kaitkan sama kemampuan bersaing perusahaan, tadi bahwa bagaimana membangun loyalitas itu adalah yang pertama pastinya dari harga yang kompetitif dan kualitas yang terjamin. Nah, ini menjadi dilematika yang luar biasa saat ini gitu ya. Kompetitifnya sangat tinggi, kompleks masalahnya, kaitannya sama integrasi itu yang bikin masalahnya semakin runyam. Semakin runyam interaksinya gitu ya. Ya mungkin akhirnya nanti perlu keterlibatan, di sini ada total partisipan. Semua karyawan dari operator sampai semua bagian sampai top manajemen. Saya pilih di sini adalah levelnya gitu ya, karena yang saya amati di sini adalah kondisi aktual sekarang, implementasi kondisi itu adalah terkait di sini nanti ada 4P yang saya bahas. Jadi sisi level dulu ada top manajemen, ada middle, sama supervisor dan general employment. Itu yang akan terlibat dalam implementasi TPM. Di sini ada bagaimana mereka menjaga keterlangsungan prosesnya yang paling bawah. Yang level tengah itu berpikir bagaimana continuous improvement-nya. Yang bagian atas itu adalah inovasi karena hubungannya eksternal gitu ya. Bagaimana itu akan berlanjut. Yang kaitannya pastinya di sini adalah meningkatkan bagaimana penyesuaian-penyesuaian terkait semakin tingginya ongkos gitu ya, terus harga listrik, kurs dolar, ini yang menjadi lagi dalam penelitian saya di S3 terkait bagaimana daya saing industri otomotif untuk bisa bersaing meningkatkan daya saingnya. Itu ya, kaitannya di sini. Oke, di 4P ini Pak, yang mungkin sedikit banyak saya terjun langsung terkait bagaimana organisasi pembelajar. Kalau di pendidikan akademisi ada peace learning gitu ya, bisa mirip-mirip ya Pak. Bagaimana menularkan gitu ya, menularkan, mengadaptasikan bagaimana kita harus berubah. Menanamkan itu yang sekarang menurut saya karena terjadi peralihan generasi, ada generasi milenial sama generasi ini nih, yang generasi X sama itu kan, ya itu terjadi interaksi di sini lumayan di sini. Mungkin nanti adik-adik kan jadi generasi berikutnya yang pemahamannya sudah lebih maju lagi. Saat kondisi sekarang interaksi generasi antara generasi Z sama generasi X gitu yang sementara pun sekarang sudah mulai terjadi pensiun dan yang lainnya, tinggal generasi Y yang menjadi antara itu adalah menanamkan ke awareness ya. Awareness di sini adalah kaitannya sama pembelajaran ini. Jadi bagaimana bisa sadar bahwa meningkatkan performan dia sebagai pekerja seperti apa, pemahaman proses sama tujuannya untuk bekerja apa. Itu sekarang sangat gapnya besar sekali terkait awareness. Berapa kali saat bicara tentang TPM itu adalah top and down. Aktualnya di lapangan itu banyak sekali tadi konsistensi itu yang nantinya mungkin menjadi PR dari rekan-rekan mungkin ya mahasiswa nanti yang bekerja di dunia industri, tantangan yang lumayan gitu ya untuk membangun awareness dalam arti perusahaan berusaha bagaimana menanamkan pemahaman kepuasan pelanggan itu sampai level general employment. Jadi akhirnya tadi namanya quality built-in process itu akan terbangun. Itu yang sekarang jadi tantangan karena dilematika berikutnya adalah ada outsourcing. Itu ya yang agak ini nih, mungkin bisa jadi bahan penelitian nanti selanjutnya. Ini gap analisis inilah yang kondisi implementasi mungkin yang perlu penekanan gitu ya. Ya, perbentangan antara interaksi yang bagaimana itu bisa berjalan dengan baik. Jadi dari 4P di sini harapannya bisa mengukur dulu gitu ya kondisi sekarang yang sedang berjalan seperti apa. Orangnya keterlibatannya seperti apa, prosesnya apakah sudah baik, tujuannya apa. Itu kalau secara umumnya di situ. Oke, next Pak Indra. Oke, TPM adalah memaksimalkan nilai tambah. Dua sudut pandang dari Pak Filsa tadi meminimalkan non value added ya, dua sisi arah. Sebenarnya sama. Tujuannya adalah melihat bagaimana nilai tambah dan meminimalkan yang enggak yang nilai tambah gitu ya. Yang tujuannya adalah menghilangkan losses dan melampaui ekspektasi pelanggan. Kayak kita ikat sama Pak Filsa di awal tadi sama. Malah sekarang gradasinya levelnya dinaikkan adalah wow effect gitu ya, bukan hanya puas. Puas itu kan yang terakhir sangat puas. Yang berikutnya sekarang itu adalah wow, gitu ya, udah di atas sangat puas.
Nah, level wow effect ini yang berdampak banyak nanti tuntutannya gitu ya. Nah tadi makanya sampai level bawah harus sadar bagaimana membangun kualitas. Ya, wow effect itu yang sekarang lagi trending. Oke, TPM di sini akan melibatkan yaitu tentang keterlibatan orang, karyawan itu yang paling penting. Terus ada maintenance system yang sudah berjalan, sama target efisiensi yang akan dicapai. Yang dicapai seperti apa? Nanti bagaimana melihatnya, pastinya dari visi bisnis perusahaan. Interaksi ini akan melahirkan sebuah pemahaman tentang nilai tambah, terus bagaimana menghilangkan kerugian dan ekspektasi pelanggannya akan puas tadi. Nah, dasar berikutnya adalah beta curve atau kurva bak mandi. Ini yang mendasari kenapa maintenance itu akan dilakukan. Kalau dilihat di sini oleh Pak Walodi Waibul 1951, di sini kalau kita lihat kurvanya mirip dengan bak mandi. Yang interaksinya adalah failure rate sama time, kerusakan peralatan sama waktu. Karena berjalannya proses itu kan peralatan itu awalnya kan punya kemampuan yang luar biasa. Mungkin di 5 tahun pertama. Di 5 tahun kedua dia kan pasti turun performanya. Nah itu kalau aktivitas maintenance-nya tidak berjalan, pastinya itu nanti akan memberikan breakdown yang luar biasa. Kan? Berikutnya TPN berperan di mana? TPM itu berperan di increase failure rate. Jadi bagaimana maintenance itu berjalan, akhirnya kerusakannya bisa ditunda. Atau istilahnya mengurangi potensi loss produksinya. Tadi disampaikan Pak Firza bagaimana kondisi tadi bisa mengkaitkan bagaimana maintenance dan produksi bisa kolaborasi gitu ya. Itu memang ya pengalaman saya di bagian press forming gitu, membuat crank body, full tank gitu yang sekarang gitu ya. Itu mesinnya satu-satunya gitu ya. Satu factory, kan 2 factory itu satu factory satu model dice-nya cuma satu, ya kan. Dice-nya yang sekarang paling tinggi itu tipe beat yang over production, misalnya kebutuhannya sangat tinggi. Dari mulai Juli kemarin tidak ada waktu berhenti maintenance. 3 shift sampai Minggu. Ya kan? 3 shift sampai Minggu. Senin sampai Minggu itu 3 shift. Maintenance-nya kapan, Pak? Ya itu, ya kan. Istilahnya mengedepankan mana? Production atau maintenance? Nah, karena sekarang kondisinya adalah seperti orang kalau lagi sakit nyeri, itu adalah obatnya paracetamol. Dikasih paracetamol terus jadi jumper kanibal gitu ya. Ya tinggal nunggu aja nanti kalau paracetamol terus kan lama-lama Pak komplikasi. Ya itu memang agak susah Pak, menemukan di sini pastinya ada satu peak, satu time yang bisa sesuai, minimal harus hubungannya sama inventory, sama stok. Produksi harus punya stok lebih dulu, baru kita nanti bisa. Caranya bagaimana? Ya waktu istirahatnya dipakai produksi, sampai seperti itu. Dan kalau mesinnya cuma satu ya, kalau mesinnya banyak mungkin bisa, karena press itu kan gede, satu kamar sendiri mesinnya. Dice press-nya gitu. Jadi ya itu memang agak susah menemukan di situ pastinya, tapi bisa. Basicnya adalah komunikasi pastinya antar keterlibatan tadi saat top management menginformasikan bahwa pentingnya membangun reliability maintenance-nya harus keterlibatan dari atas. Kalau ininya enggak ada keterlibatan berat, enggak bisa. Kita aja di tiap pagi itu ada informasi safety disampaikan, itu level direktur yang menyampaikan lewat speaker gitu ya. Itu tiap pagi disampaikan kebersihan, safety terus gitu ya. Nah, itu aja masih ya begitu, masih perlu awareness yang besar. Iya Pak, jadi di sini beta curve yang menjadi fondasi utamanya. Oke, di sini TPM sebagai perubahan budaya kerja. Inilah yang mungkin yang misalnya nih ada middle factory atau yang perusahaan yang mungkin belum terlalu besar, itu mungkin penerapan ke TPM mungkin nggak worth it gitu ya. Mungkin harapannya masih ke maintenance yang biasa karena investmentnya luar biasa. Saat mau bicara tentang merubah budaya kerja itu pastinya dengan inputan karyawan yang pemahamannya kurang misalnya gitu ya, menjadi PR sendiri. Training sama education-nya pasti lebih gitu ya. Jadi di sini budaya ini yang mungkin sekarang penting untuk bisa memberikan pemahaman kepada employment gitu ya. Tujuannya memaksimalkan profitability, memperbaiki effectiveness proses,
yaitu dari downtime, speed loss, dan defect. Gitu ya. Di sini dibagi, kalau tadi ada 8 pemborosan gitu ya. Kalau di sini, kalau di maintenance ada sig peak loss. Jadi diturunkan kembali ke sig peak loss. Di sini ada availability, performance, sama quality yang tadi disampaikan sama Pak Firsa. Oke, diturunkan kembali ke aktivitas pondasi pilarnya TPM. Itu ada 8 pilar. Itu salah satunya adalah nanti menjadi aktivitas 8. Bagaimana PPM itu bisa terimplementasi dengan baik. Gitu ya. Di sini targetnya adalah product, quality, cost, delivery, safety, moral, dan environment. Ya, zero accident, zero breakdown, zero crisis, dan zero defect. Semua pengennya zero. Gitu ya Pak. Jadi tantangan luar biasa kan kalau pengennya zero gitu ya. Nah, pondasi dasarnya ini Bapak Ibu yang mungkin perlu ditekankan kembali tentang 5S. Ini nanti rencana akan ada webinar lanjutan fokus tentang 5S. Membangun itu karena menurut saya ini pengalaman saya di lapangan ini sangat bermanfaat sekali untuk implementasi atau pengembangan terkait kesadaran continuous improvement. Karena di sini tentang yang pertama adalah kebersihan. Saat kita kembalikan orang, ini nggak boleh kebalik-balik ini. Saat ngomong Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Setsuke itu tidak boleh terbalik. Yang bicara pertama adalah kebersihan. Kalau orang punya kesadaran bersih, tiap di kami itu ada hari Jumat bersih. Tiap hari Jumat akhir bulan itu ada Jumat bersih, semua dari level divisi turun semua. Ngambil sampah gitu ya. Sama, menyadarkan apa tadi? Ya kemauan untuk kebersihan, itu di kami. Terus berikutnya adalah kerapian, setelah bersih rapi-rapi. Rapi-rapi barang-barang yang nggak kepake, rapi-rapi penempatan, rapi-rapi peralatan gitu ya. Ini kan membangun tuh. Nah berikutnya setelah rapi, berikutnya adalah apa namanya, Seiso itu adalah kaitan ke inventory, ke istilahnya bagaimana kontrol apa namanya peralatan itu terkontrol dengan baik. Terus ada kedisiplinan. Jadi kedisiplinan itu adalah membangun bagaimana kalau disiplinnya sudah terbangun pastinya itu siklus itu akan berkelanjutan. Yang terakhir adalah Setsuke itu adalah keterlanjutan. Makanya ini adik-adik yang dari mahasiswa gitu ya. Pondasi 5S ini sebenarnya nggak hanya ngomong di factory, ngomong di lingkungan kita, di rumah, di semua lah di aktivitas kehidupan kita, rekan-rekan sangat berperan ini kalau bisa diterapkan. Pastinya nantinya secara visual orangnya pasti rapi, bersih, itu kan kaitannya sama gitu ya. Nanti kalau itu sudah terbangun pasti orangnya disiplin. Itu yang pondasi dasar, nanti satu persatu tahapannya kita bahas di berikutnya. Dan menurut saya 5S itu yang paling penting untuk dikenalkan, untuk diterapkan sebelum bicara tentang rutinitas. Sebelum bicara tentang bagaimana maintenance, bagaimana apa. Karena saat ngomong maintenance tadi kata Pak Firsa, bisa nggak Pak ada sinyal yang dashboard yang menginformasi bahwa oh mesinnya udah mulai warning nih waktunya maintenance gitu ya. Itu kan sudah tingkat 4.0 lah gitu ya. Bisa PLC integrasi sampai ke handphone bikin nyala bisa. Cuman kalau perusahaan belum di level itu yang bisa dibangun apa? Awareness lagi. Saat punya sepeda motor, rantainya udah kletek, biarin aja lah, pakai aja. Lama-lama putus kan, gitu. Jadi pemahaman terkait apa namanya tadi, awareness tuh menurut saya sekarang tuh tantangan luar biasa. Bukan hanya ngomong apa pendidikan, manfaat, mungkin negara juga sama, gitu yang sekarang saya amati. Jadi yang generasi-generasi masa depan ini yang mungkin perlu ditingkatkan. Bapak Ibu yang sekarang juga punya anak, punya ini pastinya mulai timbul yang udah mulai SMP itu. Sudah main gadget apa terus gitu ya, disuruh susah gitu ya. Tematikanya di situ. Ini yang fondasi penting menurut saya yang perlu ditekankan. Oke, nanti yang detailnya tentang Sigpiklus kita bahas di next slide. Silahkan Mbak Indra. Oke, ini adalah saya kasih contoh 9 perusahaan yang berhasil menerapkan TPM. Kalau kita lihat dari sini, nggak ada yang secara pasti perusahaannya sudah go internasional ya. Ya, itu yang menjadi ada world class achievement. Di sini ada Volvo, Unilever, Tetra Pak. Tetra Pak itu ada yang Indonesia itu masih di special award, ada yang sudah di world class. Terus Sony,
terus ada Toyota itu special word, terus ada yang tetrapod tadi ya. Konsistensi word dia ada di Kalbe Morinaga, terus ada Godrej, ada excellent award, di sini ada Chandra Asri dan Philip. Kalau kita lihat di sini yang mereka yang berhasil ya perusahaannya selevel itu untuk implementasi TPM. Karena kesadaran mereka sudah customernya udah pasti dibangun dari situ ya. Bagaimana kelangsungan bisnis perusahaannya akan harus eksis terus gitu ya, konsumennya loyal gitu, yang pemahaman itu yang mungkin yang akhirnya memetakan perusahaan-perusahaan tadi. Oke, berikutnya di sini tentang sebelumnya Pak Indra. Nah, ini tentang bagaimana memaksimalkan menambah value added dan mengulang nilai inklusif di sini. Kalau kita lihat tadi keterlibatan antara manajemen dengan level yang paling bawah gitu ya. Di sini pastinya kalau saat mau implementasi TPM, tadi kaitannya sama konsumen, harus melihat kembali visi misi perusahaannya apa. Ini diukurnya, jadi bicaranya tidak hanya ngomong maintenance yang paling bawah, tapi melihat lagi sebenarnya apa sih yang mau dicapai. Ini PR semua nih ya, di hampir semua lini. Visi gap-nya kita lihat gitu ya, terus dilakukan review. Nah, baru kontrol terakhirnya di sini aplikasinya di bisnis seperti apa, improvement, berikutnya nanti mereduksi pemborosan, gap itu nanti yang dilihat gitu ya. Jadi nanti baru bisa melihat tentang opportunity, bisa melihat tentang risiko bisnis, bisa mereduksi pemborosan dalam perusahaan tersebut. Karena targetnya di sana adalah setiap perusahaan pastinya punya CR, cost reduction, itu setiap tahun punya target gitu ya. Di tempat saya itu ada, diturunkan ke departemen biasanya. Jadi kenapa hari ini muncul? Gambarannya adalah tadi, kenaikan ongkos produksi setiap tahun, itu pastinya memberikan dilema terkait bagaimana konsumen pengen harganya tetap. Ya, jadi ketemu antara kenaikan biaya produksi sama keinginan konsumen harganya tetap, tapi apa namanya produknya itu berkualitas baik, punya fitur yang luar kemauannya lebih banyak, tapi harganya tetap di situ. Gap itulah yang akhirnya setiap tahun di tempat kami diturunkan menjadi activity improvement. Jadi selisih gap antara kenaikan harga dengan kemampuan konsumen untuk daya beli, gap itulah yang diturunkan menjadi activity departemen. Itu nanti diturunkan sampai bagaimana penggunaan listrik, penggunaan kertas, penggunaan apa diturunkan ke sana. Oke, next Pak Indra. Sebelumnya masih tadi. Terus sebelumnya. Nah ini, mengukur keberhasilan TPM. Tadi ada OII ya, disampaikan Pak Filsa. Di sini ada equipment failure. Di situ adalah kerugian akibat mesin yang rusak. Ini nggak bisa kita hindari, bisanya direduksi. Setup adjustment di sini akibat peralatan kerugian persiapan. Jadi saat setup set adjustment itu di sini ada contohnya adalah pergantian dash. Itu biasanya di tempat kami ada, itu untuk bagaimana mereduksi setup adjustment menggunakan apa itu Bapak Ibu, ada yang tahu? Apa Pak? Single minute exchange die atau apa namanya? Change apa? Apa Pak? Single minute exchange die. Apa? Adik-adik? Jadi bagaimana aktivitas pergantian dash itu lebih cepat gitu ya. Ya, jadi nanti silakan yang memberikan informasi ya. Jadi di aktivitas itu bisa bagaimana aktivitas pergantian dash itu bisa kita reduksi gitu. Jadi di aktivitas pergantian model tidak harus dilakukan di dalam line tapi dilakukan di luar line. Terus ada idling minor stoppage di sini terkait gangguan penyebab yang tidak bisa secara optimal. Terus reduce speed, production defect sama setup defect. Di sini nantinya akan diturunkan menjadi 6 major losses. Nanti akhirnya diturunkan pada activity bagaimana mengukurnya. Yang tadi diukur bahwa OII untuk kelas world class company itu adalah 85%. Gitu ya. Nah, itu di situ nanti ada availability, performance dan quality rate. Nah, tadi yang disampaikan secara diukur secara penelitian, risetnya akan menggunakan seperti ini. Tapi sebenarnya di perusahaan juga sudah mengimplementasi tentang OEE sendiri, nanti ada contoh yang saya sampaikan. Next Pak Indra.
Oh iya, tadi single minutes exchange day itu disingkat SMED, Pak. SMED ya. Oke, berikutnya adalah mengukur keberhasilannya dari TPM adalah dari MTBF, MTTF, sama MTTR. Posisinya seperti apa, Pak? Jadi kalau kita lihat tadi peta curve itu, di situ ada MTTF itu adalah kondisi bagaimana setelah perbaikan atau repair ketemu yaitu tentang sebelum rusaknya. Tapi kalau MTBF itu adalah dari MTTF sebelumnya sampai MTTF berikutnya. Jadi tujuannya adalah bagaimana framework ini bisa diterapkan, yaitu bagaimana MTBF-nya naik, tapi MTTR-nya turun. Konsepnya bagaimana? Kita punya peralatan yang tidak gampang rusak. Jadi rusaknya dari pertama ke rusak kedua itu harapannya lebih panjang. Nah, berikutnya yang diturunkan adalah waktu perbaikannya. Nah, ini kaitannya tadi inventory yang disampaikan Pak Filsa. MTTR sekarang kondisinya adalah keterkaitan lebih banyak kepada inventory spare part. Nah, kaitannya tadi budget. Jadi kalau ngomong bicara tentang visi misi perusahaan, implementasi TPM, kaitannya adalah budget investment terkait spare part. Apalagi kalau spare partnya mahal tadi. Itu sekarang semua perusahaan berlomba-lomba bagaimana mengefisiensikan penggunaan budget itu. Aktualnya mesinnya kalau sudah di atas 10 tahun pasti udah banyak masalah. Kalau mungkin di 0 sampai 5 tahun ditinggal duduk jalan sendiri, ya kan? Kalau udah di atas 10 tahun sudah pasti. Pasti dampaknya adalah membengkaknya biaya maintenance. Itu yang akhirnya sekarang banyak problematika di dalam MTTR itu mestinya keterkaitan spare part, apalagi spare partnya mahal, itu biasanya lebih lama. Lebih lama, misalnya 1 sampai 2 hari produksinya udah minus berapa. Nah itu akhirnya biasanya pakai paracetamol lagi. Tapi kesempatan kembali kepada kita untuk melakukan improvement. Jadi peralatan-peralatan yang sering sekali rusak itu kan menjadi Pareto. Itu diparetokan kan, kenapa Pareto ya? Nah Pareto tertinggi itu biasanya menjadi problem yang harus diselesaikan. Nah Pareto itulah menjadi continuous improvement. Jadi keterkaitan antara maintenance sama continuous improvement itu saling berkaitan kuat sekali. Karena targetnya adalah menurunkan biaya. Jadi bagaimana konsumen akan mampu beli dan konsumennya puas. Next Pak Indra. Nah ini tahapan implementasinya. Ada preparation. 10 menit Mas. Oke, terima kasih. Ada kick off, ada roll out, sama consolidation. Ini yang dari preparation itu keterlibatan dari top management gitu ya, sampai merumuskan program aktivitas 3 tahun. Jadi implementasi TPM itu sampai 3 tahun. Terus kick off-nya adalah top management harus memberikan komitmen, baru nanti roll out-nya adalah implementasi tahapan dari 8 pilar. Gitu ya. Nanti kita jelaskan satu persatu. Terus ada terakhir adalah implementasi terakhir yaitu full implementation. Next Pak Indra. Nah ini tahapannya, ada pre, ada 3 sampai 6 bulan, ada pilot lines, di situ ada TPM kick off, terus ada TPM master plan sekitar 3 sampai 6 bulan. Di aktivitas pilot sama planning TPM master di sini harus ada mulai interaksi pilar focus improvement, autonomous maintenance, planning maintenance, training sama education. Itu udah mulai dikenalkan. Berikutnya ke fase 3, 4, 5 itu sudah mulai ke waktu 12 bulan, itu sudah ke pilar kembali lagi dicek ulang fokus improvement, AM, PM, training, education sama quality maintenance. Berbarengan sama implementasi adalah early management, terus administrasi support sama safety, health and environment. Nih, next Pak Indra. Nah ini kalau diturunkan aktivitasnya menjadi seperti ini. Yang terakhir tadi dari nomor 1 sampai 12 itu adalah tahapan top management, kampanye, organisasi promosi, terus menerapkan tujuannya apa, program-program pengembangan, berikutnya introduction, quality maintenance, sistem 8 pilar tadi, early management, TPM, TPM administration, SHE, sama full implementation. Ini tahapan yang harus dilalui sekitar butuh 12 bulan. Secara riset gitu ya, penelitian sudah pernah dilakukan. Next. Nah ini sebelum melakukan perlu mengecek kembali tentang kondisi infrastruktur perusahaan, budaya improvement, sama tool equipment-nya sudah mendukung atau belum. Jadi di sini tool equipment ada leadership, ada kompetensi skill, employment-nya,
ada 5S, ada continuous improvement, dan 4P tadi saya sampaikan di awal. Nah, ini perlu dicek antara gap-nya seperti apa sebelum melakukan tahapan 12 bulan tadi. Next, Pak Indra. Nah, ini fase 1, mengecek tentang 4 poin, 4 pilar pertama. Ini ada check sheet-nya, nanti diharapkan nilai rata-rata minimal di 3,5. Nanti di model poin gitu ya. Ini contoh dokumen aja, karena ini sebenarnya training ini sangat panjang. Tidak cukup hanya 40 menit. Saya dulu training TPM 3 hari. Iya kan? Ini untuk contoh dokumen, untuk kontrol pengecekan di fase bagaimana pelaksanaan poin pertama. Oke, next. Terus berikutnya ke fase kedua, itu adalah ke poin tentang implementasi TPM, KPI, Master Plan, Operation TPM, dan Pilot Plan Activity itu di poin 3,75. Next. Nah, ini fase ketiga, fase terakhir itu mengecek kembali. Jadi Gemba ini ya, mengecek aktualnya. Activity performance sekarang itu seperti apa, factory manajemennya, polisinya, focus improvement, AM, PM, education trainingnya, apakah sudah dikenalkan tentang maintenance seperti apa, quality maintenance, preparation, dan daily management sistemnya seperti apa yang disampaikan Pak Filsa tadi terkait dashboard. Itu harus dipenuhi dulu baru ke TPM. Next. Nah, ini contoh implementasi TPM ya di salah satu perusahaan. Bagaimana monitoring dashboardnya? Di situ ada UII, ada Sigpiklus, ada API tadi ya. Terus bagaimana gap-nya diukur dan masing-masing gap di availability, performance sama quality. Jadi intinya adalah ketersediaan mesin, performanya mesin sama kualitasnya bagaimana. Itu yang jadi ketersediaan mesinnya harus diukur. Performanya mesinnya seperti apa dan kualitasnya bagaimana. Next, Pak Indra. Nah, ini adalah itu tadi asesmen, sekarang bagaimana melihat payback investasinya, gitu ya. Dari sisi pertama adalah business need, apa yang mau dicapai perusahaan, itu kita bisa melakukan Gemba atau pengecekan lapangan atau bagaimana melihat masalah-masalah yang ada di lapangan. Nanti di situ ada aktivitas CR atau improvement atau reduction cost yang bisa kita lakukan. Nanti akan dihitung sama implementasi TPM-nya sendiri. Nanti bagaimana ukurannya minimum di level 1,0 ya. Itu nanti untuk kalkulasi cost-nya apakah menguntungkan apa tidak. Kalau belum, ya jangan di TPM dulu. Mungkin di aktivitas maintenance AM, PM itu yang perlu dikuatkan kembali. Terus TPM activity cost itu ada aktivitinya improvement, training, meeting, konsultan, asesmen, itu semuanya butuh cost gitu ya, yang perlu disiapkan. Setelah itu terpenuhi nanti kita bisa ukur ke ke grid-nya sudah memenuhi atau belum, baru nanti ke visual management display-nya menggunakan dashboard gitu ya. Oke, next Pak Indra. Nah, kunci sukses penerapan TPM yang pertama adalah prioritas goal dari perusahaan yang dengan TPM itu harus selaras. Yang berikutnya adalah harus ada interaksi antara manajemen sama level shop manajemen, floor management gitu ya. Factory manager harus memahami terkait pelaksanaan TPM gitu ya. Ini harus di trainingnya di level atas dulu. Pengukuran semua aktivitas berdasarkan kinerja. Jadi terukur seperti grafik-grafik OE tadi semua harus terukur dulu. Baru hubungan industrial yang kondusif dua arah antara manajemen dan level yang paling bawah. Oke, kalau kita lihat kembali TPM tadi adalah minimalkan non value added atau meningkatkan value added gitu ya untuk menghilangkan kerugian, untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan cost efektif, fleksibel dan quality konsisten. Oke, terakhir dari saya Pak Indra. Tadi mirip dengan yang disampaikan Pak Filsa gitu ya. Pak Filsa tadi mengajak belajar gitu ya. Kalau saya mengajak berubah gitu ya. Jangan takut berubah, kita mungkin kehilangan sesuatu yang baik, namun kita akan memperoleh sesuatu yang lebih baik lagi. Oke, tepuk tangan, terima kasih dari saya. Silakan saya kembalikan ke pembahasan. Baik, terima kasih kepada Bapak Mawan atas pemaparan materi yang kedua. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk penanya yang aktif di offline kita akan ada hadiah juga.
Jadi dipersilahkan bagi Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, selamat siang Bapak dan Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Denny Ahmad Taufik. Kebetulan menjadi dosen di SMT Texmaco, Pak. Satu profesi juga ya Pak ya, ambil profesi insinyur Yumi. Oke, makasih Pak. Saya tertarik dengan kurva bak mandi Pak tadi ya. Di situ ada value rate versus times ya. Nah, pertanyaan saya adalah times-nya nih yang untuk pengukuran apakah running hours berdasarkan jam atau running per day, hari gitu Pak. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Oke, tadi pesan Pak Indra langsung dijawab Pak. Mohon maaf. Oke. Jadi kalau kita kaitkan bisa di slide show Pak Indra. Jadi untuk kurva bak mandi di sini sebenarnya dua sisi itu bisa dipakai Pak, ya kan ya, bisa dipakai. Tapi kalau kita bicara tentang keterkaitan sama mesin, ya, kan kaitannya sama spare part pastinya, sama spare part yang nempel pada mesin. Jadi kalau bicara tentang spare part dan yang ini pastinya kaitannya sama running hours mesinnya. Sebenarnya antara keterkaitan sama running hours running hours-nya si mesin sama produksi saling keterkaitan. Tapi kalau kita cek kembali bahwa setiap mesin itu punya manual book, punya panduan untuk mengontrol bagaimana spare part itu akan punya lifetime. Jadi lifetime disitulah yang menjadi acuan, yang itu bisa menjadi trigger tadi kalau disampaikan mesin poin peralatan yang bagian ini itu waktunya maintenance gitu ya. Itu kan kaitannya kalau diturunkan dari yang activity-nya per day, turun ke activity-nya running, turun activity-nya lifetime part, itu saling keterkaitan ya Pak. Jadi kalau kita turunkan ke part, itu berarti nempelnya ke running lifetime-nya part. Lifetime part dari mana? Lifetime part itu dari manual book gitu ya. Itu yang paling level paling kecilnya. Jadi kalau spare part itu di situ rekomendasinya, jadi sekarang sangat malah gampang sekali beberapa integrasi yang terakhir ini kalau saya lihat ada aplikasinya untuk mengecek ininya, apa namanya, value rate-nya. Jadi dia posisinya sudah di mana nih? Misalnya kontaktor, kita lihat ya level yang paling kecil kontaktor. Kontaktor itu kan punya masa lifetime naik turunnya. Nah, ceklek-cekleknya sampai berapa kali sampai dia akhirnya pairnya itu akan lemah. Nah, kalau kita turunkan ke aktivitas ini berarti di sini adalah turunnya ke time-nya adalah kalau spare part ke lifetime part, kalau mesin ke running hours, kalau itu naik lagi ke waktu produksi gitu Pak. Itu mungkin dari sudut pandang saya. Mungkin dari Pak boleh saling dua arah ya Pak ya, karena sama-sama praktisi. Oke, dari Pak Denny silahkan monggo untuk memperkaya pemahaman. Ada Pak Denny? Sudah cukup. Iya. Oke Pak Denny, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aldi Wintara dari Politeknik Astra. Saya ingin bertanya Pak, pertanyaan saya sederhana. Saya ada dua pertanyaan. Yang pertama, apa permasalahan yang kerap terjadi di lapangan saat TPM dilaksanakan? Kedua adalah bagaimana tim maintenance memanage waktu untuk preventive maintenance di saat permintaan produksi yang sedang tinggi-tingginya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Siapa tadi? Aldi Pak. Aldi. Oke. Itu nanti menjadi tantangan rekan-rekan langsung ya saat terjun ke dunia industri. Jadi yang pertama adalah tadi terkait yang pertama permasalahan implementasi. Kalau dilihat yang paling, kalau TPM ini kan udah, kalau bicara lean manufaktur itu TPM itu kan yang paling tinggi, saya sampaikan dari awal. Untuk perusahaan yang belum bisa nyampe di situ bisa menggunakan 8 pilar dulu dipenuhi sebelum ke TPM. Karena tantangannya pasti budget. Kalau ngomong perusahaan itu budgetnya sangat besar. Karena yang pertama sangat gampang dilihat adalah konsistensi ketersediaan spare part. Itu aja sebelum ke masalah training,
sebelum software aplikasi, sebelum apa, tapi ketersediaan spare part aja saat dalam satu mesin itu semua spare part ready itu kan kaitannya nanti sama ini apa namanya kalau di siklus pengkoderan ulang, apa Pak? Reorder point. Nah itu jadi kapan kan misalnya spare part mahal itu kan misalnya kita beli spare part harganya 500 juta. Kita stok nih, padahal rusaknya kapan kita nggak tahu, gitu kan? Nah itu udah investment yang nggak kepake kan? Itu jadi load, jadi apa? 8 waste gitu ya Pak. Jadi inventory yang nggak kepake, rusaknya nggak tahu. Untungnya maintenance-nya baik, jadi nggak rusak-rusak. Padahal lifetime-nya sudah ada. Kadang, nah ini tergantung di top manajemen juga. Saya dua advisor berbeda sudut pandang. Yang pertama advisor sebelumnya itu berpikiran bahwa kalau mesin lifetime-nya sudah jatuh tempo, ganti aja. Itu advisor sebelumnya, yang kebetulan baru ganti setahun. Advisor berikutnya, anak muda Pak, yang seumuran saya advisornya. Itu Pak, ini mengajukan budget sekian M, ya kan, untuk pengadaan ini. Loh, dicek dulu, itunya mesinnya formanya bagaimana, masih bagus nggak? Kayak kita aja Pak ke apa namanya maintenance mobil, datang ke showroom. Pak, ini Pak van belnya udah waktu ganti. Pak, ininya udah waktu ganti. Pak, itu kira-kira masih bertahan berapa lama lagi ya? Bisa nggak servis bulan depan aja? Itu karakter advisor saya yang kedua ini Pak. Itu berpengaruh ya Mas di dalam terkait inventory tadi untuk implementasi TPM. Jadi yang paling besar adalah tantangannya ini tadi adalah peran. Yang pertama adalah peran tadi ya, tantangannya targetnya perusahaan sama implementasi di lapangan harus sama. Tangan itu gitu ya, dari ngomong perusahaan. Yang kedua adalah budgeting. Kalau level yang paling bawah itu adalah awareness. Tadi saya sampaikan. Yang paling bawah itu, kalau di level lapangan adalah awareness, menyadari bahwa mesin ini waktunya maintenance, mesin ini waktunya. Jadi dengar suara nggak enak aja harus sensitif kalau engineering gitu ya Pak. Jeglang, jelang, kok suaranya aneh ya. Itu harus mulai itunya. Itu misalnya sudah punya jadwal maintenance tapi udah mulai terjadi ketidaksesuaian nih. Ya, ketidaksesuaian ini yang harus tumbuh di tim maintenance-nya. Terus berikutnya bagaimana monitor jadwal maintenance, pastinya kita punya dulu 1 tahun jadwal preventif. Nah jadwal preventif itu kita buat berdasarkan manual book. Manual book itu ke spare part. Jadi spare part motor ini itu harus maintenance 3 bulan, 4 bulan sekali, ganti spare part kapan, acuannya ideal dulu. Jadwal preventif itu ideal based on manual book. Ya, berikutnya turun ke activity AM, tadi ada autonomous maintenance ya. Itu kontrol di aktivitas lapangannya. Jadi tiap hari ngecek. Tiap harinya ngecek kondisi ini gimana, ada cek sheet modelnya. Itu namanya AM. Nah setelah itu dilakukan 2 arah itu paling tidak berarti ini terjaga ya. Antara jadwal sama AM-nya terjaga. Bagaimana Pak kalau kredit dengan kondisi produksi nggak bisa berhenti? Seperti kondisi tempat saya sekarang gitu ya. Karena ketingginya permintaan. Yang jelas paling tidak aktivitas pertama AM-nya jalan. AM kontrol, AM itu kan kesadaran operator ngecek olinya nggak ada hari ini, apa level olinya dicek, pressure anginnya dicek, itu level paling minimal yang harus dijaga saat produksi tinggi. Nggak bisa melakukan maintenance preventifnya. Nah, itu dicek tiap hari harus kontrol sesuai ininya, resiko. Biasanya kalau resikonya udah sehari trouble 3-4 kali berarti 1-2 jam harus dicek. Karena terkait itu, karena pasti overheat ya, robot overheat, oli overheat, udah overheat semua tuh. Semuanya kalau orang darah tinggi, jantung udah begitu tuh. Nah itu udah dicek terus rutin setiap jam, 2 jam dicek. Nah setelah itu pasti ada nanti produksi bagaimana bikin level stok, akhirnya kita bisa melakukan maintenance, tapi prioritas yang paretonya paling tinggi dulu. Tetap ke Pareto kerusakan paling tinggi. Karena seperti bulan ini saya cuma dikasih off minggu besok. Dalam sebulan itu cuma besok shift 1. Gitu ya. Itu berarti memilih breakdown yang paling tinggi. Nanti video tugas berikutnya. Oke, terima kasih dari saya. Untuk selanjutnya kita udah dulu ke pertanyaan yang ada di Zoom. Iya. Untuk Pak Indra mohon bantuannya. Oke, silahkan Bapak Ibu yang ada di Zoom. Ada itu. Anugerah.
Selamat siang, Pak. Berapa? Bapak Muhammad Wahid mungkin bisa Selamat siang. bertanya. Apakah suara saya kedengaran? Halo, Pak. Cek, cek. Halo, Halo. Apakah suara saya kedengaran? Iya, sudah Pak. Oh, baik. Perkenalkan, saya Anugrah Wicaksana. Saya dari PT Yamaha Musik Produk Asia. Ya. Kebetulan sekarang saya bekerja di bagian maintenance dan handle spare part juga, Pak. Pertanyaan saya ada dua ya, Pak. Kondisi sekarang saya sudah menschedulekan buat planning preventive maintenance setiap mesin itu selama 1 tahun. Cuma permasalahan yang saya hadapi, kadang saja schedule saya sesuaikan tuh tidak sesuai. Saya mintanya itu kondisi pada saat jam kerja, tetapi kondisi aktualnya itu selalu dikerjakan pada saat lembur atau Sabtu dan Minggu. Dan itu membuat kita bisa harus lembur, yang mana kita schedulekan itu di hari kerja, tetapi harus bisa dikerjakan di hari libur, seperti itu. Terus yang kedua untuk masalah spare part, menurut Bapak kira-kira untuk memprediksi spare part ini, seperti contoh spare part mesin, itu kira-kira lifetime-nya selama 2 tahun, atau selama 3 bulan, atau selama 5 tahun, itu seperti apa memprediksinya? Supaya nantinya kita sebagai orang maintenance bisa men-schedulekan buat member yang ada di lapangan untuk melakukan pergantian. Itu aja mungkin Ya. informasi dari saya, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih dari Pak Anugrah dari Yamaha Musik kalau nggak salah tadi ya, Pak Yamaha Iya, Motor. Iya, Oke. Yamaha Musik. Oh Yamaha Musik. Oke, terima kasih. Yang pertama adalah tentang jadwal preventif yang aktual pelaksanaannya hanya bisa dilakukan di Sabtu dan Minggu. Iya, benar, Pak. Iya, benar ya. Oke, jadi karena tingginya produksi di hari Senin sampai Sabtu, terus harus di Sabtu Minggu karena nggak ada produksi. Ada dua sudut pandang kalau dari saya. Yang pertama adalah karena ya memang tadi produksi itu jadi goalnya perusahaan. Jadi kadang lihat ininya apa namanya tingkat kreditnya. Kadang kan sebenarnya produksi juga punya stok gitu ya, punya stok aman, level stoknya itu ada. Itu yang bisa kita komunikasikan. Misalnya pengen melakukan maintenance-nya di hari kerja. Ya, jadi kalau level stok nih, pasti suatu saat akan ketemu peak-nya itu punya level stok yang aman. Itu yang harus dikomunikasikan dengan tim produksi. Jadi kalau itu sudah aman, kita bisa melakukan maintenance di hari biasa. Nah, yang kedua, kalau memang nggak bisa tadi, nggak bisa misalnya kondisinya adalah memang benar-benar nggak bisa dilakukan Senin sampai Jumat dan memang full, ya mau nggak mau harus Sabtu Minggu, dan itu menjadi over budgetnya overtime. Ya tinggal milih tadi dua sisi decision analysisnya mau produksi memberikan level stok yang aman atau kita di di Sabtu Minggu. Kadang jadi dilemanya adalah tim maintenance ini, kesadaran lagi tim maintenance. Kadang hari biasa gitu ya, biarin ntar aja berat overtime, mana tuh yang belakang. Ya enggak, iya kan? Iya. Jadi kadang ada politis di situ Pak. Makanya tingkat awareness itu perlu ditumbuhkan, kesadaran bahwa kita bekerja untuk perusahaan, kalau di kita itu ada sawah ladang. Dipikirnya di situ, itu yang dibangun harus kuat dulu. Kalau memang itunya belum terbangun ya sementara harus pakai budget overtime. Kalau memang enggak ya level produksinya bikin aman. Kalau enggak lagi tingkat awareness-nya karyawannya ditingkatkan. Atau paling tidak tadi dikaitkan sama inventory tentang spare part. Bagaimana mendeteksi adalah yang pertama yang bisa kita lakukan karena kita nggak tahu apa-apa, itu pastinya adalah dengan manual book. Setiap manual book itu punya spare part. Spare part itu pasti punya rekomendasi lifetime. Itu kita susun tuh menjadi satu grafik yang 3 bulan rusak yang mana, 6 bulan rusak mana, setahun rusak mana. Nanti kita bisa scheduling untuk pengadaan. Otomatis itu enggak bisa 1 sampai 3 tahun akan valid. Karena kita berikutnya punya data trend. Makanya tadi ada, kalau diintegrasikan 4.0 itu ada database management system. Itu nanti akan direkap otomatis, akhirnya akan tahu pola reorder point-nya kapan. Dikumpulkan mungkin 10 tahun, akhirnya tahu tuh
awalnya kita hanya setahun beli misalnya, tahu-tahu yang berikutnya bisa kok kalau kita maintain ini datanya. Ternyata 1,5 tahun kita baru beli lagi. Itu saat kaitan, makanya saat ngomong database nanti itu memang sangat kuat integrasinya, akhirnya nggak bisa dibohongin tuh semua aktivitas ini karena datanya akan terekap. Gitu ya. Itu mungkin dari saya Pak Nugrah gitu ya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Berapa Andra? Satu. Baik, untuk penanya selanjutnya yang ada di Zoom, Enggak ada yang tanya ke Pak Filsa ini. mungkin ada yang bertanya kepada Pak Filsa. Sudah memberikan materi yang pertama. Pak Wahid aja itu kayaknya mau ke Pak Filsa nanya. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Apakah terdengar jelas suara saya? Halo, halo. Mangga Pak Wahid. Terima kasih Pak Mawan. Selamat siang dan salam hormat Pak. Ya, untuk materinya singkat, padat, dan cukup jelas Pak Mawan. Ini saya ada sedikit pertanyaan perihal ada isu tren ya. Jadi kalau secara TPM tadi kan sudah disinggung bahwa juga ada kontribusi perihal ketersediaan PAD, di mana PAD itu kan harus lancar juga ya perihal alur distribusi dari pembuat dengan ke user. Nah, mengingat juga kondisi banyak juga mesin-mesin produksi itu buatannya luar ya, import. Jadi jarang yang buatan lokal. Untuk TPM sendiri itu secara parameter akan ngikutin tren nggak sih Pak Mawan perihal perkembangan seperti kebijakan atau peraturan pemerintah yang kayak contoh untuk ramalan dan perancangan komoditas untuk budget dan turunannya, misalkan sewaktu-waktu sudah mulai dibatasin tapi pengen pakainya lokal gitu loh Pak. Aja sih Pak, mungkin ada Enggak salah saya dengarnya nih. Semoga enggak salah dengarnya ya. Yang Ya. Mungkin nanti bisa kalau ada tambahan dari Pak Indra, Pak bisa lebih jelas ini. Terkait inventory spare part tadi sama dengan yang kaitan sama yang pertama tadi, bagaimana kontrol, kalau tadi terkaitnya terakhir itu peralihan, kalau referensinya manual book itu kan harus pakai pakai originalnya bawaan mesin gitu ya, mungkin semoga nanti nggak salah. Terus yang kedua itu kan lifetime-nya pasti lebih lama, biasanya lebih lama karena kaitan sama kualitas. Pastinya lebih mahal karena kualitasnya lifetime-nya lebih panjang. Kalau menggunakan spare part lokal, otomatis kan reduction cost untuk lebih murah, lifetime-nya pastinya akan lebih pendek. Itu untuk menemukan itu bagaimana? Itu tadi kayaknya sekilas itu. Mungkin dari saya sama dari Pak, jadi penelitian itu nanti bisa itu. Jadi mengalihkan dari spare part origin ke spare part lokal. Tapi menurut saya saran saya adalah tetap memilah pentingnya dari komponen. Jadi kalau mungkin komponennya tidak terlalu, kalau memang kritikal dan memang itu adalah commonnya dari vendor utamanya, biasanya kan sekarang rata-rata maker itu membuat spesial. Sekarang juga pinter nih, maker juga bentuk spesial. Jadi kalau nggak order ke saya, nggak ada nyari di luar. Itu kadang desainnya dibuat seperti itu. Akhirnya mau nggak mau kita akan order ke mereka. Itu triknya mereka juga. Akhirnya yang bisa kita lakukan adalah ya memilah komponen yang memang tidak terlalu kritis, tidak terlalu berdampak kepada lifetime secara besar mesin, itu bisa kita coba alternatif lokal walaupun lifetime-nya lebih pendek. Nanti kita ukur kan datanya, kita kumpulkan. Lifetime yang pendek ini kan kita kalkulasi dengan lifetime yang lebih panjang. Nanti dikumpulkan datanya, kira-kira lebih menguntungkan mana. Itu perlu riset memang, perlu data, perlu istilahnya
mungkin pakai regresi atau apa, akhirnya ketemu tuh, oh, ternyata tetap menguntungkan yang pakai origin kok ketimbang lokal gitu. Biasanya kan ada yang orang mementingkan kualitas, ada yang mementingkan cost. Enggak, yang murah aja, ntar kalau rusak beli lagi. Apalagi sekarang kayak sekarang tuh handphone gitu ya. Sekarang mending beli yang 1 juta aja, tahun depan beli lagi gitu kan. Enggak usah yang iPhone nanti iPhone 5 tahun baru ganti gitu ya. Dan itu terkait konsep ini Pak. Konsep pemahaman manajemennya akan memilih yang mana itu perlu di compare nantinya akan seperti apa. Mungkin semoga bisa mewakili karena kurang begitu jelas pertanyaan. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Mawan. Baik, selanjutnya kita ke pertanyaan yang ada di ruangan ini. Tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfarezi dari Politeknik Astra. Saya ingin bertanya, bagaimana integrasi antara TPM perawatan dengan line sistem produksi yang ramping? Yang jawab secara Pak Firsa dulu, secara riset seperti apa nanti saya tambahkan. Karena kalau ngomong integrasi, pastinya lebih klop di situ, dikuatkan nanti baru di aplikasinya saya tambahkan. Bangga Pak. Ya, terima kasih. Jadi kalau bisa ditampilkan slide saya yang tadi dari TPM dan Lean ya. Coba kita lihat. Ya, dengan Lean. Dengan Lean. Ya, Tadi ini adalah integrasi antara TPM dan Lean karena kita tahu bahwa Lean itu banyak Lean tools-nya. Tapi secara dasarnya pasti 5S ya. 5S. Kalau 5S-nya aja berantakan jangan harap kita mau apa-apa gitu. Jadi kalau misalnya kita datang ke satu shop katakanlah bengkel gitu, bengkel. Terus kita mau bilang sebagai seorang mahasiswa, saya mau bikin ini Lean. Lean kayak gimana? 5S-nya aja nggak beres gitu. Serinya nggak beres, sampai Sisuke-nya nggak beres. Sedangkan kita datang dengan filosofi yang bilang saya mau Lean. Nah, itu udah gila. Gila. Jadi 5S-nya beresin dulu. Tetapi kalau udah sampai dalam tahap yang 5S-nya sudah beres, tadi 8 pilar dari Mawan juga udah beres, maka kita bisa lakukan Lean approach yang lain. Kita bisa pakai VSM. Tadi kita udah jelaskan bahwa VSM-nya current state dan future state-nya itu bisa dijembatani oleh adanya TPM ataupun dengan di research ini dia menggunakan dua ya, bukan hanya TPM tapi juga GIT dan TPM. Dan salah satu riset saya juga kita mengembangkan satu departemen TPM yang memang panjang tadi 12 bulan, memang benar bahwa kita membuatnya aja agak-agak agak sulit lah. Karena budaya dari satu perusahaan dengan perusahaan yang lain itu berbeda. Dan kalau dia resisten dengan perubahan, maka itu menjadi tantangan yang baru. Nah, tapi kalau penggabungan atau integrasi antara Lean dan TPM, mungkin kita bisa gunakan yang ini. Bahwa kita berharap bahwa nantinya akan ada reduksi di waktu breakdown, reduksi dari standby time, dan waktu dari lead time-nya juga akan berkurang. Gitu kira-kira. Tapi bagaimana menuju ke dalam tujuan-tujuan ini ya kita tadi ya era sekarang kita bisa gunakan dashboard yang tadi udah dilihatin tuh kalau dashboardnya udah OII-nya udah di bawah 85%, cari deh root cause-nya apa, ada di 6 itu, cari di mana gitu ya. Kalau masuknya ke availability mungkin TPM adalah jawaban yang tepat. Tapi mungkin TPM juga mungkin bukan jawaban yang cepat. Misalnya kita belum punya budget maka mungkin yang lain kan begitu. Jadi resisten. Iya, masih perlu di anaknya dulu, belum ke TPM-nya dulu. Mungkin ke semet, pakai apa gitu, pakai simple yang pakai fishbone, pakai apa gitu, itu yang mungkin bisa dilakukan. Oke. Udah, Pak. Oke. Itu aja Pak dari saya kayaknya udah mewakili Pak yang disampaikan Pak Firsa. Iya. Iya.
Terima kasih Pak Firsa, Pak Mawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan saya pertama sama Pak Firsa ya. Betul ini approach. Betul pas di slide ini ya. Itu kan ada reducing inventory level, kemudian reducing lead time saya. Sampai batas mana kemudian itu diizinkan Pak. Nah sampai nanti kelebihan sedikit yang produksi gitu ya. Nah level mana yang paling diizinkan nih, batas levelnya. Ini satu ya. Artinya level stoknya ya. Safety stoknya bagaimana batas mana nih? Nah apakah ini untuk spare part atau produk? Yang kedua itu pertanyaannya Pak ya. Jadi apakah ini untuk spare part apa untuk produk gitu ya. Raw material atau fresh good. Begitu Pak ya. Bisa spare part, bisa fresh good, bisa raw material. Itu Pak ya. Kemudian juga lead time-nya. Lead time-nya juga bisa berlaku untuk spare part, bisa berlaku untuk raw material. Dan itu level mana yang bisa dicapai? Ukurannya apa nih yang dianggap sudah optimal ya? Sejauh mana gitu ya. Itu untuk Bapak Pak Mawan, kolega saya. Terima kasih Mawan ya. Jadi itu sorry. Maintenance ini kan pekerjaan yang intangible ya. Produknya intangible. Ya kelihatan apa sih outputnya ini. Nah ini terkait jadi konfrontasi antara bagian keuangan bagian maintenance operation. Sekiranya budget dari problem. Nah, bagaimana cara menghitung budget maintenance ini, Pak? Tahun misalnya ya. Kan ada macam-macam ya, Pak. Ada preventif, ada korektif, macam-macam. Ini cara membudgetnya bagaimana ya, saatnya? Nah, ya. Itu. Yang kedua, bagaimana cara kita menentukan stok spare part? Pasti mesti simpan supaya nanti kalau ada breakdown itu ya ini. Ya kelabakan ya. Langsung ya persis. Itu apa aja mesti disetokan gitu ya. Yang ketiga, kalau ada breakdown maintenance, breakdown Pak ya, kalau preventif itu gampang lah diprediksi ya. Belum nanti tertentu ya. Nah, tahu kamu janji tahu dan berapa lama tahu juga. Bagaimana cara mengejar schedule dari production plan? Kita pasti mengaruh ya. Kalau ada breakdown mesti planning terganggu. Dan cara ngejar planning gimana ini? Kalau ada kendala produksi Pak. Terima kasih Pak. Siap. Jadi tadi sejauh mana inventory itu bisa optimal. Jadi kita punya ini regardless dia raw material ataupun spare parts gitu ya, regardless itu. Tapi ilmu dari inventory management secara research kita bisa punya satu tools yang namanya continuous review inventory management. Di sana kita punya iterative calculations. Mungkin kita lebih kenal dengan biasanya literatur juga mengungkapkan bahwa terminologinya adalah continuous review inventory management, tapi beberapa textbook juga pakai bahwa dia itu Hartley-Wittin method. Jadi di Hartley-Wittin method kita tidak menentukan berapa jumlah safety stock dan juga berapa jumlah Z itu berapa service level kita, tapi justru service level itu ditentukan oleh beberapa iteratif dari kalkulasi iteratif yang terakhir. Nah, jadi kita lakukan perhitungan terus sampai 2 iterasi terakhir itu nggak berubah. Nah, itu yang disebut dengan continuous review inventory management. Jadi kalau di sebelumnya atau di economic order quantity basic model, kita kan punya asumsi yang terbatas bahwa dia punya konstan itu mustahil ya kan? Mustahil. Kemudian kita punya lead time yang konstan itu juga mustahil. Nah, sekarang kita mulai membuat yang mustahil itu menjadi real. Jadi yang permintaan konstan itu kita bikin sebenar-benarnya, maka dia akan menjadi variatif kan. Karena variatif kita bisa dekati dia dengan distribusi normal. Artinya ada 2 karakteristik distribusi normal secara statistik ya. Kita punya mu, kita punya standard deviations. Itu untuk demand. Kemudian yang kedua terkait dengan lead time yang tidak konstan juga, karena kalau konstan itu kan mustahil. Maka lead time juga akan mempunyai distribusi normal, punya mean dan punya punya standard deviation. Ketika kedua probabilistik ini digabungkan, maka continuous review inventory management itu bisa dilakukan. Artinya nilai Z value itu enggak given. Bahkan karena safety stock itu tergantung dengan nilai Z ya,
you know the ya, apa standar mean, standar normal distribution. Bahkan kalau safety stock itu tergantung dengan nilai Z, maka artinya nilai Z itu tergantung dengan nilai variabilitas demand dan juga variabilitas lead time. Itu apa namanya yang kita lakukan di research gitu. Oke, dari saya menambahkan. Jadi yang disampaikan Pak Firsa tadi itu ya, sudah mewakili secara teoritis ya Pak ya, secara teoritis. Jadi saya setuju memang ada manajemen review atau kalau kita audit lah gitu ya, audit rutin karena jadi tapi untuk spare part itu yang pertama yang bisa dipakai base model adalah manual book Pak. Manual book, jadi untuk apa namanya mengambil lifetime-nya spare part. Setelah lifetime-nya spare part ketemu itu yang pertama, karena butuh data pertama kan. Kalau di produksi pastinya ada data pertama, berikutnya ada data tren yang tadi. Sekarang tuh mustahil, ngomong konstan tuh mustahil ya Pak, karena kompleks problem ini tadi yang bikin semuanya jadi harus apa? Variator real tadi. Nah, didukung dengan database management system kan sekarang gitu ya. Jadi akhirnya saling mendukung, akhirnya diberikan kemudahan untuk melihat trennya seperti apa. Jadi pertama sih kalau spare part pastinya manual book sama lifetime. Dari situ kita bisa menentukan budgeting, Pak. Jadi dari apa namanya kita kan saat manual book ada spare part itu kita bisa mengkontak kembali kepada vendor untuk harganya berapa. Itu awal pertama ya. Harganya berapa kita kumpulkan, biasanya juga sudah dikasih price list kita pasti pengadaan gitu. Atau kalau memang belum bisa, biasanya di tahun-tahun pertama itu tim maintenance sudah pengalaman. Biasanya kalau yang sering mengganti itu misalnya level-level kan ada level yang paling sering gitu ya. Mereka udah hafal nih relay, kontaktor, ini udah hafal dulu nih speknya apa, dia udah hafal kira-kira berapa gitu ya. Kalau memang mesinnya benar baru, belum pernah investment gitu ya. Kalau sudah pernah investment gampang bisa based on investment berikutnya sebelumnya gitu ya. Kalau memang belum pernah ya memang harus dipetakan satu persatu untuk budgeting dari manual book dan spare part yang terlampir di situ. Kita bisa kontak ke vendornya kembali untuk mengetahui price listnya berapa. Itu untuk budgeting. Kalau untuk breakdown, tadi breakdown itu kaitannya sama Pak tadi Pak. Oh, schedule produksi menyesuaikan. Oh, tadi udah jadi ada lost time. Misalnya breakdown-nya besar gitu ya, Pak. Kalau breakdown-nya kecil misalnya, itu ya misal 1 jam, 2 jam oke lah, masih gampang nanti ditutup sama jam istirahat gitu ya. Kalau memang sampai jangan seminggu, Pak, terlalu berat. Sehari 2 hari aja udah sampai direktur. Sehari aja kalau AHM udah nyampe direktur, Pak. Jadi kebetulan ya kalau masih ada plan lain atau ada masih mesin lain kita aman. Kalau memang benar-benar satu-satunya mesin, nggak ada line yang lain, nggak ada pabrik yang lain, ya pastinya adalah bagaimana spare part dari vendor itu bisa datang, Pak. Kan kaitannya breakdown lebih banyak identifikasi spare part. Misalnya yang paling penting benar-benar nggak bisa, vendor biasanya bisa untuk di misalnya diminta dulu yang bayarnya belakangan gitu biasanya bisa, di tempat kami bisa. Jadi kalau impor ya mau nggak mau kalau memang nggak bisa itu nggak bisa dilakukan, prosesnya dipindah di aktivitas proses yang lain. Tapi kalau benar-benar nggak bisa lagi ya off total Pak, udah nggak bisa. Istilahnya kalau memang partnya nggak ada, alternatif lain yang lain nggak ada, plan lain nggak ada, ya udah otomatis sudah mati udah. Tinggal mengoptimalkan tadi atau spare partnya tadi kita perbaiki di lokal. Jadi rekondisi atau apa itu improvementnya ke situ. Tetap ya dioptimalkan terus itu gimana terus babainya terus dicari kan Pak sampai bagaimana tetap enggak berkepanjangan secara breakdown-nya. Gitu Pak, belajar dari saya Pak. Ngejar lost time-nya bisa overtime Pak.
biasanya tetap overtime, pakai jam istirahat gitu kalau pengalaman di lapangan. Iya. Iya, kalau pendek kalau sampai berhari-hari ya kalkulasi numpuk tadi gitu. Enggak jadi gitu. Tapi kalau punya kayak saya nih, ada plan 1 2 3 4, breakdown di plan 4 aman, plan 1 suruh produksi gitu masih aman. Itu Pak dari saya. Manajemen review sangat penting sekarang. Setuju Pak. Selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan di kolom chat Zoom dari Pak Iwan Roswandi. Mohon maaf ada pertanyaan untuk Q&A. Bagaimana strategi yang dilakukan supaya TPM bisa dijalankan sesuai planning dan schedule? Itu Terkadang sudah terjawab tadi ya? Sudah terjawab. ya, Saya bacakan aja ya kali ya. ya, Iya. boleh. Yang pertama ini yang Iwan Roswandi sudah terjawab. Abdul Ropik mohon pertanyaan berapa stok yang ideal sudah terjawab tadi ya. Spare tersebut harus impor. Berarti lead time impornya harus dimasukkan ya Pak. Nah, waktu impornya itu ya. Sekilas-sekilas saja Mbak. Waktunya mungkin mepet ya. Ya, terus materi enggak. Mungkin Pak Firsa bisa menambahkan yang ada impornya. Silahkan Pak. Oke. Satu lead time. Saya mencoba menambahkan satu metodologi lagi untuk maintenance gitu ya. Kita kenal dengan Markov chain. Karena kalau kita kenal dengan Markov chain, maka kita tahu bahwa bagaimana perpindahan dari satu state ke state yang lain, dan dia akan menjadi equilibrium pada akhirnya. Pada saat equilibrium itulah kita tahu bahwa di sinilah dia akan harus availability-nya itu akan menjadi hampir nggak ada gitu ya. Karena itulah ketika kita berpindah dari satu state menjadi state yang berikutnya, maka Markov chain mampu untuk menjelaskan kapan kita harus melakukan maintenance. Maka kalau di beberapa problem research untuk Markov chain itu ada juga yang terkait dengan maintenance. Jadi ada misalnya ada 4 mesin, 4 ini adalah populasinya, nanti dari state yang beroperasi menjadi state yang tidak beroperasi berapa peluangnya begitu ya. Kemudian untuk periode berikutnya berapa lagi peluangnya, maka pada akhirnya dia akan equilibrium. Jadi selain dari continuous inventory management review tadi, maka kita juga bisa lakukan maintenance ini didekati dari Markov chain. Kira-kira seperti itu. Ya, kalau impor tadi udah pasti ya. Karena kan kalau impor itu terkait dengan biasanya tuh di GICT dia akan ditahan gitu ya. Ini ditahan nih di GICT Priuk itu entah berapa hari gitu ya. Kadang-kadang importir juga nakal, kalau dia nggak punya gudang, maka dia tahan aja di sana. Toh lebih murah bayarnya daripada saya beli gudang atau nyewa gudang. Maka di sana ya kita harus tahu berapa lead time-nya gitu ya. Dan kita harus yakinkan bahwa misalnya MOU pada saat pembelian barang, awal first cost pada pembelian barang, kita akan tahu bahwa bagaimana kelanjutan untuk spare partnya. Apakah kita harus third party atau langsung kepada OEM ini gitu ya. Original equipment manufacturer. Oke, kalau saya menambahkan terkait ini biasanya kalau saat mesin itu diinstal, saat kita beli pertama, itu kita bisa brainstorming dengan vendor, dengan maker mesinnya. Dari seluruh bagian mesin, ini yang paling kritikal yang mana? Bisa Pak. Jadi nanti yang ini akan biayanya lebih mahal, impornya sekian, proses ini akan lama, itu nanti akan bisa di brainstorming dengan pihak maker, itu biasanya bisa. Itu menjadi tambahannya, jadi untuk mengantisipasi aktivitas breakdown tadi tidak terjadi lebih lama. Itu Pak dari saya, terima kasih. Apakah TPM bisa diterapkan di line produk? Itu ya, yang atasnya. Oh. Oh, sangat. Silakan Pak Firza. Oh ya. Oke, terima kasih dari saya. Jadi ini tadi kan bicara tentang manufaktur gitu ya. Saat diterapkan ke jasa, saya sebenarnya kemarin ada slide yang mau bicara tentang keseluruhan goods gitu ya. Ada service, ada ini, cuman karena fokusnya di manufaktur saya fokuskan. Sebenarnya kalau ngomong total produktif itu kan kembali ke atas lagi, bahwa bagaimana mengurangi losses atau bagaimana non value added atau value added itu kita
turunkan atau kita naikkan. Jadi sebenarnya kalau bicara dari atasnya TPM itu harusnya bisa, di mana saja bisa. Tinggal nanti toolsnya availability, performance sama quality rate-nya mungkin bisa diturunkan ke indikator-indikatornya apa gitu ya Pak ya. Pastinya bisa. Itu jadi kalau mau diterapkan di bidang jasa pelayanan untuk peralatan kesehatan, paling wujudnya masih peralatan masih bisa. Kalau ngomongnya intangible berarti ya harus indikatornya apa yang bisa kita terjemahkan ke AVK tadi gitu ya Pak. Gitu. Terus apakah TPM diterapkan dalam produksi, proses menggunakan beberapa mesin yang berbeda menghasilkan satu produk. Itu pastinya terjadi. TPM akan diterapkan di line produksi yang beberapa menggunakan mesin itu masih gampang kalau beberapa mesin. Tadi alternatifnya kalau ada masalah bisa di mix. Cuman kalau yang repot adalah yang satu mesin melayani satu pabrik. Itu yang lebih rumit terkait bagaimana implementasi maintenance apa itu sangat tantangannya sangat luar biasa. HP 24 jam Pak on Pak. Dari satu mesinnya cuma satu. Kalau untuk beberapa mesin untuk finish ke satu produk aman, pasti bisa, gitu ya. Oke, cukup itu Pak Indra. Untuk penanya terakhir di ruangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Feryadi Pratama. Saya dari Politeknik Astra. Izin bertanya, jika dilihat dari definisinya, TPM itu total product maintenance, total artinya keseluruhan, melibatkan para karyawan dari level bawah sampai level atas. Pertanyaan saya, bagaimana menerapkan pola pikir karyawan untuk konsisten menjalankan TPM ini? Terima kasih. Oke, langsung saya jawab. Jadi untuk mengimplementasikan TPM, pasti kita kembali ke fondasi dasar tadi ya, disampaikan Pak Firsa terkait 5S, gitu ya. Itu untuk fondasi dasarnya. Tapi untuk bisa mengimplementasikan pastinya tadi peran dari top manajemen untuk selalu memberikan manajemen review, entah itu lewat suara apa itu ya tiap pagi terkait maintenance atau kalau memang nggak bisa diturunkan kepada level departemen di bawahnya atau manajer tadi karena terlibatan manajer harus sangat paham praktik TPM-nya. Jadi otomatis diturunkan lagi nanti review atau terus melakukan apa ya tiap kan tadi ada check sheet harian itu turunan paling aktivitas paling kecil yang bisa dilakukan oleh operator. Nah itu kalau memang operator nggak lakukan, nggak dicek, nanti kan ketahuan tuh katanya udah dicek oke. Siangnya kok trouble gitu ya misalnya gitu ya. Nah itu jadi case kan. Kamu ngeceknya ngelihat nggak saat ngecek nyentang itu spare part maintenance-nya kamu cek apa enggak itu. Memang terus tiap hari dilakukan di monitor terus implementasi. Tadi ada aktivitas training, education training gitu ya. Itu jadi dididik dulu apa namanya seluruh timnya untuk paham tentang TPM. Baru nanti dijalankan, dimonitoring, direview terus. Dan itu masalahnya kan baru lagi, nggak akan berhenti. Jadi terus awareness-nya dibangun terus gitu. Itu nanti yang menjadi budaya yang mungkin 12 bulan gitu ya, itu masih kurang. Dan planningnya itu 3 tahun untuk bisa implementasi TPM dan fondasi dasarnya tadi harus dipenuhi dulu. Makanya dibangun yang ini tadi tuh 5S, AM, check sheet itu yang rutin dibangun dulu. Itu dari saya. Bisa nambahin enggak? Baik, mungkin kita sudahi untuk sesi tanya jawab kali ini. Mungkin Pak Firsa dan Pak bisa duduk kembali. Baik, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah mau berbagi ilmunya pada kita semua dan juga audien yang sudah menyimak dengan antusias pada webinar ini. Boleh kasih kita aplaus untuk Bapak Ibu semuanya.
Selanjutnya, penyerahan hadiah untuk para penanya yang aktif di sesi tanya jawab tadi. Dipersilahkan maju ke depan. Dan untuk Bapak Surya dan Bu Inggar dimohon untuk memberikan hadiahnya. Tadi ada 5 penanya. Selanjutnya untuk penanya dipersilahkan duduk kembali. Dan selanjutnya kita akan sekaligus penyerahan simbolis sertifikat penghargaan kepada narasumber. Yang pertama kepada Bapak Filsa Nuprihatin, STMT akan diberikan oleh Ibu Insinyur Wahyu Inggar. Yang kedua, kepada Bapak Muhammad Mawan Arifin, STMM, akan diberikan oleh Bapak Surya Danusa Putro, PhD. Untuk sebelumnya, bagi peserta offline setelah acara nanti, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Dan akhirnya, saya Nurlaili Safitri mewakili panitia pamit undur diri. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan yang disengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Thank you. Untuk semuanya bisa